Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami. Gimana kabarnya nih? Pada sehat kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan pada konsumen. Dan tentunya bersama rekan saya dong. Nah, saya Marta Simbolon, rekan saya Isa Kaisala, dan juga Tia Yemima Buru Ginting. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, pengambilan keputusan menurut para ahli itu apa aja sih? Nah, pertama itu menurut Soeharman tahun 2005. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Nah, yang kedua itu menurut Baron dan Bayer tahun 2008. Pengambilan keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Yang ketiga, menurut Simon tahun 1993, pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Yang keempat adalah menurut Terry tahun 2003, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif yang memungkinkan. Nah, dari keempat pengertian dari para ahli ini, apa sih yang dapat kita simpulkan? Nah, di sini dapat kita simpulkan pengambilan keputusan konsumen merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, konsumsi, dan evaluasi alternatif setelah melakukan pembelian. Pengambilan keputusan konsumen adalah pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Keputusan membeli adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada. Artinya bahwa syarat seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Nah, bagaimana sih proses pengambilan keputusan pembelian itu? Menurut Alma tahun 2009, ada 5 proses dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, yang pertama, need recognition atau pengenalan kebutuhan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan atau pengenalan kebutuhan. Tahap ini adalah titik di mana konsumen potensial menyadari bahwa mereka perlu untuk memilih produk atau memanfaatkan suatu layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, information search atau pencarian informasi. Pencarian informasi merupakan tahapan proses keputusan pembelian di mana konsumen atau pembeli ingin mencari informasi mengenai suatu produk lebih banyak. Yang berikutnya dari proses pengambilan keputusan konsumen yaitu evolution of alternative atau evolusi alternatif. Setelah pencarian informasi telah dilakukan, tahap evolusi dimulai dengan konsumen mengevaluasi alternatif yang tersedia untuk menentukan produk mana yang terbaik, seperti mengevaluasi fitur produk dan juga mereknya. Yang berikutnya itu purchase decision atau keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahap yang harus diambil setelah melalui tahapan di atas. Dalam tahap ini, konsumen memproses informasi dari pencarian informasi dan memutuskan untuk melakukan opsi pembayaran pada produk. Berikutnya, post-purchase behavior atau perilaku pasca pembeli. Tahap akhir ini dari proses pengambilan keputusan pembelian yaitu evolusi pembelian. Pada tahap ini, konsumen menilai apakah produk atau jasa yang telah dibeli memenuhi harapan mereka. Adapun sumber utama yang menjadi tempat konsumen untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan digolongkan menjadi 4 golongan. Di antaranya itu, yang pertama itu sumber pribadi. Sumber pribadi itu bisa keluarga, dari teman, tetangga, ataupun kenalannya. Yang kedua itu sumber komersial. Sumber komersial itu seperti di iklan, tenaga penjualan penyalur,
kemasan dan pemasaran. Yang ketiga itu dari sumber publik atau media massa seperti organisasi konsumen. Yang keempat itu dari sumber pengalaman seperti menangani atau menguji atau menggunakan produknya. Nah, berikutnya ini adalah harus kamu tahu langkah-langkah pengambilan keputusan konsumen. Nah, yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk. Konsumen yang terengah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Yang keempat, keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian yang sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Proses tersebut sebenarnya merupakan proses pemecahan masalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Implikasi pada strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang memungkinkan memerlukan produk atau barang pemasaran yang terpisah. Yang kedua, penetapan target pasar. Penetapan target pasar merupakan proses evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Pertama, kita harus memilih satu atau lebih segmen yang akan kita layani. Kemudian, penetapan sasaran pasar yang terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Oleh karena itu, ada harus pengembangan posisi pasar yang unik untuk produk. Jika sebuah produk dianggap sama dengan persis dengan produk lainnya, maka konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya. Jadi dapat disimpulkan, diferensiasi produk adalah strategi yang direncanakan untuk membedakan produk atau jasa dengan ciri-ciri tertentu atau perusahaan kompetitor. Contohnya yaitu produk unik. Misalnya mie instan. Kita ketahui Indomie merupakan mie instan yang sangat unggul dibandingkan mie instan lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya keunikan tersendiri yang membuat konsumen tertarik, mungkin saja dari rasa ataupun kualitasnya. Nah, yang terakhir adalah strategi dan bauran pemasaran. Apa itu marketing mix? Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep marketing mix atau 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Adapun contoh dari strategi bauran pemasaran, 4P ini misalnya seorang penjual kue dengan rasa yang enak atau disebut dengan produk, serta harga bersaing atau price. Rasa yang ini membuat kue tersebut dipromosikan dari mulut ke mulut hingga dikenal luas, yang disebut juga sebagai promotion. Tempat berjualannya juga mudah dia jangkau atau place, sehingga banyak yang berminat terhadap kue tersebut. Nah, dari pembahasan di atas, semua yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa mengenai konsumen memilih atau dipilih produsen dan sebaliknya adalah semua kondisi benar, karena setiap pihak menjalankan perannya masing-masing dalam mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan. Produsen mencari konsumen dengan berbagai penetapan kriteria dan strategi untuk mencapai target
sasaran yang telah ditetapkan sebagai acuan, sedangkan konsumen mencari dan memilih produk terbaik dari suatu produsen yang sesuai dengan kebutuhan, selera, dan pertimbangan faktor-faktor pembelian mereka.